Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan konfigurasi DHCP server dengan menggunakan multi-layer switch atau MLS. Seperti yang kita ketahui bahwa DHCP server akan memberikan layanan berupa IP address untuk setiap masing-masing komputer yang melakukan request IP address ke dalam jaringan. Jadi, si DHCP server ini akan memberikan sebuah paket berupa IP address, kemudian netmask, dan juga default gateway serta DNS gitu. Fungsinya adalah supaya komputer tersebut mendapatkan IP address sehingga bisa terkoneksi ke dalam jaringan. Lalu bagaimana cara konfigurasinya? Nah, pertama di sini kalian harus membuat desain topologi bentuknya seperti ini. Dan di sini terdapat dua buah VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Di mana setiap masing-masing VLAN ini kalian harus melakukan konfigurasi di switch 02 dan switch 01 gitu. Dan setiap masing-masing komputer yang ada di dalam VLAN tersebut dapat terhubung dengan baik. Selain itu juga kalian juga harus melakukan konfigurasi trunking antara switch 02 dan switch 01 agar komputer yang berada di switch yang berbeda dapat terhubung kembali, dapat terhubung juga gitu ya. Nah, kemudian di switch 01 itu kalian harus melakukan konfigurasi trunking ke MLS 01 gitu. Supaya apa? Supaya setiap masing-masing VLAN dapat terhubung ke dalam MLS 01 gitu. Dan jangan lupa kalian harus melakukan konfigurasi IP address untuk setiap masing-masing interface di VLAN-nya masing-masing. Untuk konfigurasi yang dilakukan ini kalian bisa mempelajarinya di video sebelumnya jika kalian lupa. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP server. Pertama yang harus kalian lakukan adalah mengkoneksikan antara komputer PC admin dengan MLS menggunakan kabel konsol gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, berarti kita tinggal melakukan remote dengan meremotnya dengan menggunakan terminal. Oke. Nah, kalau misalnya udah dan konfigurasi yang sebelumnya yang kalian lakukan sudah dibuat, maka di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya melakukan konfigurasi DHCP server, gitu ya. Nah, pertama kita masuk dulu ke global config. Oke. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan membuat pool atau IP pool, yaitu sebuah rank IP yang akan diberikan untuk setiap masing-masing IP address untuk setiap masing-masing komputer di setiap masing-masing VLAN gitu, baik di VLAN 10 ataupun 20 gitu ya. Nah, misalnya di sini untuk penamaannya kita berikan nama ya untuk setiap masing-masing poolnya, yaitu dengan menggunakan perintah IP DHCP pool, kemudian namanya apa. Misalnya di sini saya beri nama guru gitu ya. Misalnya IP di VLAN 10 yaitu 192.168.10.0/24 itu diberikan untuk VLAN guru gitu misalnya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja, kemudian kalian masukkan VLAN-nya. Kalian masukkan network-nya, bukan VLAN-nya ya, IP network-nya. Kita ketikkan network. Kemudian IP networknya berapa? Nah, karena di sini VLAN 10 itu adalah untuk guru, maka IP networknya adalah 192.168.10.0/ nggak pakai slash ya. Kemudian netmasknya itu adalah 255.255.255.0 karena slashnya adalah /24. Kalau misalnya udah, tinggal tekan enter aja. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi untuk default routernya gitu ya, router defaultnya yang akan diberikan untuk si VLAN tersebut. Seperti yang kita ketahui kalau misalnya kita lihat di bagian topologi bahwa VLAN 10 ini interface-nya, IP address-nya adalah 192.168.10.1 di mana IP tersebut digunakan untuk defaultnya default gateway-nya untuk setiap masing-masing komputer di VLAN 10. Otomatis untuk konfigurasi default gateway-nya, kita ketikkan default root-nya adalah 192.168.10.1
gitu ya. Kalau misalnya udah, kita tinggal tekan enter aja. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita buat untuk DNS servernya. Fungsinya adalah supaya si komputer ini bisa terhubung ke internet tentunya, gitu ya. Nah, untuk DNS-nya perintahnya adalah DNS strip server. Kemudian DNS servernya yang akan diberikan untuk setiap masing-masing klien IP DNS-nya berapa, gitu ya. Misalnya di sini kita menggunakan DNS-nya si Google, yaitu 8.8.8.8, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kita tekan enter aja. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi untuk IP pool untuk VLAN 20, gitu ya. Misalnya di sini untuk DHCP pool-nya kita berikan untuk siswa, gitu. Nah, misalnya di sini namanya berarti DHCP pool-nya adalah siswa, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, sama seperti yang sebelumnya, kita masukkan IP network-nya, yaitu 192.168.20.0, gitu ya. Berarti untuk network-nya 192.168.20.10, kemudian slash-nya adalah slash 24, berarti 255.255.255.0, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, baru kita ke default gateway-nya, default root-nya. Nah, default root-nya kita lihat lagi di bagian topologi. Di sini kita lihat bahwa default root-nya itu adalah di VLAN 20, yaitu dengan IP address 192.168.20.1. Otomatis berarti di sini untuk konfigurasi default root-nya yaitu 192.168.20.1, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, tekan enter aja, dan kemudian kita masukkan DNS servernya. Untuk DNS servernya kita gunakan IP DNS yang sama, yaitu IP DNS dari si Google. Berarti di sini untuk konfigurasinya adalah DNS strip server 8.8.8.8. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal tekan exit. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan pemetaan untuk IP address yang tidak boleh digunakan, gitu. Tentunya di sini IP address yang tidak boleh digunakan atau tidak boleh di-sharing ke dalam jaringan adalah IP gateway untuk setiap masing-masing VLAN, gitu ya. Nah, berarti di sini caranya yaitu dengan menggunakan perintah IP exclude, kemudian address, kemudian IP address yang tidak diperbolehkan itu IP-nya berapa. Misalnya di sini IP yang tidak diperbolehkan adalah IP gateway-nya tentunya, yaitu 192.168.10.1 untuk VLAN 10. Kita tekan enter. Oh, sorry. Di sini saya lupa menggunakan kata DHCP ya. Berarti di sini ada perintah IP DHCP exclude, kemudian address, kemudian IP yang tidak diperbolehkan berapa. Kalau udah, tekan enter aja. Dan kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20, yaitu gateway dari VLAN 20, yaitu 192.168.20.1, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada IP address yang tidak diperbolehkan untuk di-share ke dalam jaringan, apakah itu IP server atau segala macamnya, kalian tinggal tambahkan di bagian IP DHCP exclude-nya. Oke, kalau misalnya udah, tekan enter aja. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengetesan nih untuk setiap masing-masing komputer di setiap VLAN-nya, gitu ya. Nah, caranya ya kalian tinggal klik aja di bagian setiap masing-masing PC. Misalnya di sini adalah PC 1. Kemudian di bagian konfigurasi IP address kalian obtain, dan kalian tunggu sampai si DHCP server ini, si DHCP client ini akan melakukan request, gitu ya, ke dalam jaringan untuk meminta IP address di DHCP server, gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa DHCP telah berhasil dilakukan, yaitu dengan melihat IP address yang didapat di PC tersebut. Nah, karena di PC ini adanya di VLAN 10, maka IP address yang didapat itu adalah 192.168.10.2, gitu, sesuai dengan VLAN-nya masing-masing. Begitu juga dengan PC 2. PC 2 juga pasti akan sama, mendapatkan IP address yang juga satu network dengan VLAN yang ada di dalam VLAN 10, gitu ya. Begitu juga dengan PC yang lainnya. Kita tes, gitu ya. Oke. Nah, seperti yang kita lihat bahwa si IP address
yang diberikan di PC, di setiap masing-masing PC di VLAN 10 sudah mendapatkan IP address-nya masing-masing gitu ya. Bagaimana dengan VLAN 20? VLAN 20 juga pasti sama, dia akan mendapatkan IP address-nya seperti yang kita lakukan atau seperti yang kita konfigurasi gitu ya, di mana VLAN 20 ini akan mendapatkan IP address 192.168.20. sekian gitu ya. Begitu juga dengan komputer yang lainnya. Kalau misalnya kita cek di setiap masing-masing PC, itu pasti akan mendapatkan IP address-nya masing-masing gitu ya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa untuk konfigurasi DHCP server dengan menggunakan MLS sudah berhasil dilakukan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.